Selamat datang di video tutorial pelaporan SPT tahunan PPh Badan melalui Cortex. Saat ini, Cortex tersedia dalam dua bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Pada video ini akan dibahas alur pembuatan SPT tahunan PPh Badan dalam menu berbahasa Indonesia. Sebagai perhatian, informasi yang disampaikan pada media ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan sistem dan ketentuan perpajakan terbaru. Tutorial ini ditujukan bagi wajib pajak badan yang bergerak di sektor industri, manufaktur, dan atas penghasilannya dikenai PPh final dan atau non-final. Berikut merupakan 4 tahapan mudah dalam melaporkan SPT tahunan PPh Badan melalui Cortex. Pertama, siapkan terlebih dahulu dokumen pendukung SPT yang diperlukan. Kedua, login ke akun Cortex dan lakukan impersonating. Ketiga, membuat dan mengisi konsep SPT. Dan keempat, melakukan pembayaran dalam hal SPT berstatus kurang bayar dan mengirimkan SPT. Pada tahap yang pertama, silakan siapkan dokumen pendukung SPT seperti laporan raca, laba rugi, bukti pemotongan ataupun pemungutan PPh dari lawan transaksi, dan dokumen pendukung lainnya yang diperlukan. Silakan akses laman cortexdcp.pajak.go.id, kemudian isikan NIK atau NPWP 16 digit orang pribadi yang merupakan penanggung jawab atau wakil atau kuasa wajib pajak yang telah ditunjuk. Masukkan password akun Cortex, isikan kode keamanan, dan klik tombol login. Setelah berhasil login, silakan klik kotak dialog identitas yang ada pada bagian kanan atas. Lalu pilih NPWP dan nama wajib pajak badan yang akan dilaporkan SPT-nya. Apabila sudah muncul informasi ini di bagian atas, maka proses impersonate ke akun wajib pajak badan telah berhasil. Dan saat ini telah berperan sebagai wajib pajak badan yang diwakili. Untuk membuat SPT, silahkan pilih modul surat pemberitahuan, kemudian pilih menu surat pemberitahuan. Selanjutnya, silakan pilih tombol konsep SPT untuk membuat SPT baru. Pilih jenis SPT PPh Badan dan klik tombol lanjut. Pilih periode SPT dan tentukan periode dan tahun pajak SPT yang akan dilaporkan. Lalu klik tombol lanjut. Pilih model SPT yang akan dilaporkan, kemudian klik tombol buat konsep SPT. Konsep SPT berhasil dibuat dan akan tersedia pada menu konsep SPT. Pada SPT yang akan dilaporkan, silahkan klik tombol lihat untuk masuk ke dalam SPT tersebut. Berikut adalah tampilan SPT tahunan PPh Badan yang telah dibuat. Pada konsep awal, hanya terdapat 3 formulir SPT, yaitu induk SPT, L2, dan L11B. Berbeda dengan proses bisnis di DJP online sebelumnya, pengisian SPT tahunan PPh Badan di Cortex dimulai dari induk, baru kemudian ke lampiran. Pengisian dimulai dengan memilih jawaban dari setiap opsi pertanyaan yang tersedia di dalam formulir induk. Jawaban ini akan menentukan jenis dan jumlah lampiran SPT yang wajib diisi. Pada tutorial ini, kita akan mengisi SPT tahunan PPh Badan dengan ilustrasi kasus PT-nya Badan sebagai berikut. Untuk memulai pengisian SPT, pada bagian header induk SPT, silakan pilih metode pembukuan atau pencatatan yang dilakukan oleh wajib pajak. Secara default, metode pembukuan yang dipilih adalah Stelsel Accrual. Jika kawan pajak telah melakukan pemberitahuan penggunaan pembukuan dengan Stelsel Kas, silakan ubah metode pembukuan menjadi Stelsel Kas. Untuk bagian A, identitas wajib pajak, akan terisi secara otomatis oleh sistem. Pada bagian B, informasi laporan keuangan angka 1, silahkan pilih sektor usaha yang dilakukan oleh wajib pajak. Pada contoh kasus ini, pilih manufaktur. Di bagian B angka 2, silahkan memilih opsi apakah laporan keuangan tersebut diaudit oleh akuntan publik atau tidak. Jika memilih opsi audit, maka akan diminta untuk memasukkan hasil opini auditor dan NPWP kantor akuntan publik yang melakukan audit. Pada kasus ini, pilih tidak. Di bagian C, penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final dan yang tidak termasuk objek pajak, kawan pajak diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan.
pada bagian C angka 1 huruf A akan muncul pertanyaan. Apakah termasuk kriteria wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh yang bersifat final? Jika menjawab ya, maka akan tampil notifikasi untuk mengisi lampiran 5. Dan pertanyaan lanjutan di angka 1 huruf B. Dalam contoh kasus ini, pilih tidak. Selanjutnya, pada bagian C angka 2, kawan pajak akan ditanyakan apakah wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final. Jika memilih ya, kawan pajak diminta untuk mengisi lampiran 4 tabel A. Pada kasus PT-nya badan, terdapat penghasilan dari sewa tanah dan atau bangunan atas gudang yang disewakan kepada pihak lain. Untuk itu, sesuai kasus, pilih opsi jawaban ya. Selanjutnya, pada bagian C angka 3, akan ditanyakan apakah wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Jika memilih opsi jawaban ya, maka akan diminta untuk mengisi lampiran 4 tabel B. Pada kasus ini, pilih opsi jawaban tidak. Berikutnya, pada bagian D, kawan pajak diminta untuk mengisi pernyataan atas perhitungan PPh. Pada bagian D angka 5, pilih jawaban ya jika kawan pajak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto. Sistem selanjutnya akan menampilkan notifikasi untuk mengisi lampiran 13A. Karena PT-nya badan tidak memiliki fasilitas, maka pilih jawaban tidak. Selanjutnya pada bagian D angka 6, pilih jawaban ya jika kawan pajak memperoleh fasilitas pengurangan penghasilan bruto untuk kegiatan praktek kerja, pemagangan, dan atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu. Sistem akan menampilkan notifikasi untuk mengisi lampiran 13B, tabel A, dan tabel B. Jika tidak memiliki fasilitas, silakan pilih tidak. Pada kasus ini, pilih jawaban tidak. Untuk bagian D angka 7, angka akan terisi secara otomatis. Selanjutnya, pada bagian D angka 8, jika kawan pajak memiliki kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan, pilih jawaban ya. Sistem akan memunculkan notifikasi untuk mengisi lampiran 7. Karena PT-nya badan tidak memiliki kerugian fiskal, pada kasus ini kita pilih jawaban tidak. Untuk bagian D angka 9, angka akan terisi secara otomatis. Selanjutnya, pada bagian D angka 10, jika kawan pajak memperoleh fasilitas pengurangan penghasilan bruto untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, silakan pilih jawaban ya. Sistem akan menampilkan notifikasi untuk mengisi lampiran 13B, tabel C, dan tabel D. Jika tidak memiliki fasilitas, silakan pilih tidak. Pada kasus ini, pilih jawaban tidak. Selanjutnya, pada bagian D angka 11, silakan memilih tarif pajak yang digunakan dengan mengklik drop-down pada kolom PPh terutang. Jika memiliki penghasilan bruto di atas 50 miliar setahun, silakan pilih tarif ketentuan umum pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPh. Namun, jika memiliki penghasilan bruto di bawah 50 miliar setahun, silakan pilih tarif fasilitas pasal 31E ayat 1 Undang-Undang PPh dan akan muncul informasi untuk mengisi lampiran 8. Pada kasus ini, pilih tarif pasal 31E. Berikutnya, pada bagian E, kawan pajak diminta untuk mengisi pernyataan pengurang PPh terutang. Bagian E angka 13, pilih jawaban ya jika kawan pajak memiliki kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan atau dipotong dipungut pihak lain. Sistem akan memunculkan notifikasi untuk mengisi lampiran 3. Jika tidak memiliki, silakan pilih tidak. Pada kasus PT-nya badan, terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut pihak lain, sehingga pilih jawaban ya. Pada bagian E angka 15, jika memiliki surat tagihan pajak PPh pasal 25, silahkan isikan nilai pokok pajaknya. Lalu untuk bagian E angka 16, jika memiliki fasilitas pengurang PPh badan, pilih jawaban ya. Sistem akan memunculkan notifikasi untuk mengisi lampiran 13C. Namun jika tidak memiliki fasilitas, silahkan pilih tidak. Pada kasus ini, pilih opsi tidak. Selanjutnya, pada bagian F, kawan pajak diminta untuk mengisikan pernyataan PPh kurang atau lebih dibayar. Nilai PPh yang kurang atau lebih dibayar pada bagian F angka 17 huruf A akan terisi secara otomatis.
Pada bagian F angka 17B, jika kawan pajak memiliki surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran, silakan pilih jawaban ya. Lalu isikan nilai sesuai dengan surat keputusan persetujuan tersebut. Jika tidak memiliki, silakan pilih tidak. Pada kasus ini, pilih opsi tidak. Bagian F angka 18 huruf A dan B akan terbuka jika SPT tahunan PPh Badan berstatus pembetulan. Pada kasus PT-nya Badan, SPT tahunan berstatus normal, sehingga bagian ini berisi 0. Untuk bagian F angka 19A hanya digunakan oleh wajib pajak yang status SPT-nya lebih bayar. Kawan pajak dapat memilih prosedur pengembalian atas kelebihan pembayaran tersebut, kemudian memilih apakah akan diselesaikan melalui prosedur pemeriksaan atau melalui pengembalian pendahuluan, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sedangkan pada bagian F angka 19 huruf B, wajib pajak memilih nomor rekening yang sudah diinput pada profil wajib pajak yang akan digunakan sebagai tujuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Pada kasus ini, karena PT-nya Badan menyampaikan SPT tahunan berstatus kurang bayar, sehingga bagian ini dapat dilewati. Pada bagian G, kawan pajak diminta untuk mengisikan pernyataan penghitungan angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan. Jika kawan pajak merupakan wajib pajak tertentu yang harus menyampaikan laporan penghitungan angsuran PPh pasal 25, maka akan ada informasi agar dipastikan telah melaporkan SPT masa PPh pasal 25. Namun jika bukan, silakan pilih jawaban tidak. Pada kasus ini, jawaban yang dipilih adalah tidak. Selanjutnya, pada bagian H, kawan pajak diminta untuk menjawab 9 pernyataan transaksi dalam bentuk pernyataan ya, tidak. Setiap jawaban ya akan memunculkan permintaan kelengkapan pengisian data lebih lanjut. Pada bagian H, angka 21A, pilih jawaban ya jika kawan pajak terdapat transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa atau dengan pihak yang merupakan penduduk tax haven country. Sistem akan memunculkan notifikasi untuk mengisi lampiran 10A, 10B, dan 10C. Namun jika tidak memiliki, silakan pilih tidak. Dan di kasus ini kita memilih jawaban tidak. Pada bagian H angka 21B, pilih jawaban ya jika kawan pajak berkewajiban menyampaikan dokumen penentuan harga transfer. Sistem akan memunculkan notifikasi untuk mengisi lampiran 10D. Namun jika tidak wajib menyampaikan, silakan pilih tidak. Pada kasus ini pilih jawaban tidak. Pada bagian H angka 21C, pilih ya jika kawan pajak terdapat penanaman modal pada perusahaan afiliasi. Maka akan tampil notifikasi untuk mengisi lampiran 2 tabel B. Namun jika tidak memiliki, pilih tidak. Di kasus ini kita pilih jawaban tidak. Pada bagian H angka 21D, pilih ya jika kawan pajak memiliki utang dari pemilik modal atau perusahaan afiliasi dan atau piutang kepada pemilik modal atau perusahaan afiliasi. Maka akan tampil notifikasi untuk mengisi lampiran 2 tabel B. Namun jika tidak memiliki, silahkan pilih tidak. Pada bagian H angka 21E, pilih ya jika kawan pajak membebankan biaya penyusutan dan atau komersialisasi fiskal. Maka sistem akan menampilkan notifikasi untuk mengisi lampiran 9. Pada kasus ini, pilih jawaban ya. Pada bagian H angka 21F, pilih jawaban ya jika membebankan biaya entertain, biaya promosi dan penjualan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan, dan piutang yang nyata-nyata tidak tertagih. Maka sistem akan memunculkan notifikasi untuk mengisi lampiran 11A. Jika tidak ada, pilih jawaban tidak. Pada kasus ini, jawaban yang dipilih adalah tidak. Pada bagian H angka 21G, pilih ya jika memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau daerah-daerah tertentu selain pengurang penghasilan neto. Sistem akan memunculkan notifikasi untuk mengisi lampiran 13A. Namun jika tidak memiliki, silakan pilih tidak, dan di kasus ini jawaban yang dipilih adalah tidak. Selanjutnya pada bagian H angka 21H, pilih ya jika memiliki sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana. Sistem akan memunculkan notifikasi untuk mengisi lampiran 14. Jika tidak memiliki, pilih opsi tidak. Dan di kasus ini jawaban yang dipilih adalah tidak. Selanjutnya, pada bagian H angka 21I, pilih ya jika menerima atau memperoleh penghasilan dividen dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Jika iya,
akan diminta untuk menyampaikan laporan realisasi investasi secara terpisah pada menu layanan wajib pajak. Jika tidak memiliki, silakan pilih tidak. Pada kasus ini, jawaban yang dipilih adalah tidak. Selanjutnya pada bagian I, kawan pajak diminta untuk mengisi lampiran lainnya. Silahkan unggah dokumen yang dibutuhkan sesuai kolom yang tersedia dengan cara klik tombol pilih, kemudian unggah file yang berbentuk PDF. File yang berhasil diunggah akan terlihat pada kolom terkait. Pada kasus ini, file yang akan diunggah adalah file laporan keuangan. Pada bagian J, kawan pajak harus mencentang pernyataan dan mengisikan posisi penandatangan sebelum melakukan penyampaian SPT tahunan PPh Badan. Setelah mengisi induk SPT, langkah berikutnya adalah mengisi lampiran SPT. Harap perhatikan beberapa ketentuan terkait pengisian lampiran. Lampiran yang wajib diisi adalah lampiran L2, daftar kepemilikan, dan L11B, penghitungan biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan. Pengisian lampiran dilaksanakan berdasarkan urutan lampiran yang ditampilkan pada sistem halaman induk. Dalam tutorial ini, urutan lampiran adalah L1B, L4, L8, L3, L6, L9, L2, dan L11B. Gulir layar ke atas untuk memulai pengisian L1B. Formulir L1B terkait rekonsiliasi laporan keuangan manufaktur. Formulir ini memuat informasi keuangan dari perusahaan kawan pajak. Sebagai informasi, jika kawan pajak adalah bagian dari wajib pajak yang menyampaikan laporan keuangan dengan format XBRL, maka kolom lampiran keuangan komersil dapat terpopulated sesuai dengan file XBRL-nya. Namun jika sebaliknya, maka kawan pajak perlu memasukkan data laporan keuangan secara manual pada L1B. Lampiran L1B terbagi ke dalam dua bagian, yaitu laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Pada video kali ini, contoh penginputan data secara manual sesuai dengan contoh laporan keuangan sebagai berikut. Pada bagian A, laporan laba rugi, silahkan klik tanda pensil untuk mengisi akun laporan keuangan. Sebagai contoh, berdasarkan laporan keuangan yang tersedia, untuk nilai penjualan domestik komersial diisi dengan nilai 5 miliar rupiah, non-objek pajak 0, dikenakan final 0, koreksi fiskal positif 0, koreksi fiskal negatif 0. Klik tombol simpan untuk menyimpan data. Silahkan isikan juga bagian penjualan ekspor dengan nilai 3 miliar. Isikan pengurang penjualan seperti retur, potongan penjualan, dan juga penyesuaian penjualan. Pada bagian harga pokok produksi, silakan masukkan detail mulai dari bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya fabrikasi, hingga persediaan barang dalam proses. Masukkan juga persediaan awal dan akhir barang jadi untuk mendapatkan harga pokok penjualan. Selanjutnya, kawan pajak silakan mengisi akun-akun pada beban usaha. Sebagai contoh, beban gaji, tunjangan, bonus, honorarium, THR, dan sebagainya senilai 1 miliar sesuai contoh. Dalam kasus pada beban gaji, tunjangan, bonus, honorarium, THR, dan sebagainya juga terdapat tunjangan yang digunakan untuk kepentingan pribadi direktur senilai 50 juta rupiah. Sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal positif, yaitu mengeluarkan tunjangan tersebut dari biaya yang dapat diakui. Kawan pajak dapat mencentang lebih dari satu untuk alasan dilakukannya koreksi fiskal. Sebagai contoh, terdapat biaya terkait pendapatan non-objek atau final, tidak boleh dikurangkan, dan biaya makan, hiburan, atau transportasi yang sifatnya pribadi. Silakan lakukan hal yang sama untuk kode akun lainnya. Lanjutkan pengisian bagian B laporan posisi keuangan. Isikan angka sesuai dengan kolom yang tersedia. Setelah pengisian L1B selesai, lanjutkan ke lampiran berikutnya sesuai urutan yang ada di induk, yaitu L4. Gulir ke atas untuk menuju L4. Pada bagian A, penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final, kolom akan terisi secara otomatis jika lawan transaksi telah menerbitkan bukti potong terkait. Kawan pajak dapat mengeditnya dengan menekan tombol pensil atau menghapusnya dengan klik ikon tempat sampah. Dalam hal data belum tersedia,
kawan pajak dapat menambahkan dengan klik tombol tambah dan isikan kolom yang tersedia seperti NPWP pemotong, objek pajak terkait, dasar pengenaan pajak, lalu klik tombol simpan. Setelah mengisi L4, gulir layar ke atas untuk memulai pengisian L8. Pada lampiran L8, silakan isikan data-data yang menjadi dasar penghitungan PPh pasal 31E pada kolom Gross Turnover. Selanjutnya, sistem akan menghitung secara otomatis jumlah PPh yang terutang. Setelah mengisi L8, gulir layar ke atas untuk memulai pengisian L3. Pada bagian B, penghasilan yang dipotong oleh pihak lain akan terisi secara otomatis jika lawan transaksi telah menerbitkan bukti potong atau bukti pungut terkait. Kawan pajak dapat mengeditnya dengan klik ikon pensil atau menghapusnya dengan klik ikon tempat sampah. Dalam hal data belum tersedia, kawan pajak dapat menambahkan dengan klik tombol tambah dan isikan kolom yang tersedia seperti NPWP pemotong, jenis pajak, dasar pengenaan pajak, PPh terutang, nomor dan tanggal bukti potong atau SSP atau SSCP, lalu klik tombol simpan. Setelah mengisi L3, gulir layar ke atas untuk memulai pengisian L2. Pada bagian A, terdapat daftar pemegang saham atau selanjutnya, isikan nominal apabila terdapat penyesuaian pada angsuran pajak penghasilan tahun pajak berjalan. Selanjutnya, pada L9, silakan kawan pajak isikan penyusutan atau amortisasi atas aset-aset yang mempunyai nilai penyusutan atau amortisasi. Sebagai contoh, PT-nya Badan mempunyai mesin untuk produksi berbagai jenis perabotan. Silakan kawan pajak masukkan detil penyusutan atas mesin tersebut. Setelah mengisi L9, gulir layar ke atas untuk memulai pengisian L2. Pada bagian A, terdapat daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen atau pembagian laba yang dibagikan, serta daftar susunan pengurus dan komisaris. Selanjutnya, isikan jumlah modal disetor dan dividen atau pembagian laba dengan klik tanda pensil. Tuliskan jumlah modal yang disetor oleh pemegang saham pada kolom modal disetor, hasil kepemilikan modal. Kemudian, tuliskan jumlah dividen atau pembagian laba yang diberikan. Jika sudah benar dan sesuai, silahkan klik tombol simpan. Lakukan berulang jika pemilik saham lebih dari satu pemegang saham. Selanjutnya, silakan kawan pajak gulir kembali ke atas dan pilih L11B. Pada bagian ini, kawan pajak akan melakukan penghitungan biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan. Secara sistem akan terisi secara otomatis sesuai dengan penghitungan EBITDA. Kawan pajak bisa juga melakukan atau menulis kembali sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Jika sudah sesuai, silakan kawan pajak ke bawah dan mengisi bagian 3 penghitungan biaya pinjaman. Selanjutnya, silakan kawan pajak klik tombol tambah untuk mengisi penghitungan biaya pinjaman. Akan ditampilkan formulir pengisian. Isikan nama-nama pemberi pinjaman pada kolom pemberi pinjaman. Selanjutnya, tuliskan saldo rata-rata utang yang dimiliki. Kemudian, tuliskan biaya pinjaman bunga pada kolom yang tersedia, dan jika ada, silahkan kawan pajak tuliskan pada kolom yang tersedia biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak. Jika sudah benar dan sesuai, klik tombol simpan. Selanjutnya, silahkan kawan pajak gulir kembali ke atas dan pilih induk. Kawan pajak telah membuka kembali bagian induk SPT. Silahkan kawan pajak gulir ke bawah. Pada bagian F17C akan terlihat nilai dari PPh terutang yang masih harus dibayar. Jika semua telah sesuai, gulir ke bawah. Gulir ke bawah untuk melihat lampiran lainnya. Jika wajib pajak badan memiliki laporan keuangan yang dimintakan pada lampiran tersebut, silakan lakukan proses upload seperti langkah sebelumnya. Jika tidak ada, maka lanjutkan gulir ke bagian paling bawah. Pada bagian J, silakan centang pernyataan, masukkan jabatan atau posisi PIC atau perwakilan dari wajib pajak badan. Tahap keempat, melakukan pembayaran dan mengirimkan SPT. Pastikan semua data telah sesuai. Jika sudah yakin dan tidak ada kesalahan, klik bayar dan lapor untuk menyelesaikan proses pelaporan SPT. Sistem akan memunculkan pemberitahuan sebagai berikut. Silahkan klik close untuk melanjutkan.
Dalam hal status SPT adalah kurang bayar, maka akan ditampilkan notifikasi sebagai berikut. Apabila SPT tahunan yang akan disampaikan terkait dengan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan dan telah mendapatkan izin, maka kawan pajak dapat menggunakan saldo pembayaran yang belum digunakan pada akun 411618-200. Untuk memilihnya, klik tombol Ya. Namun jika tidak terkait perpanjangan, silahkan pilih Tidak. Selanjutnya, sistem akan memberikan notifikasi apakah wajib pajak ingin melunasi pajak yang terutang menggunakan deposit pajak atau melalui pembuatan kode billing. Silakan pilih salah satu metode pembayaran. Pilihan deposit pajak akan muncul jika saldo deposit tersedia minimal senilai pajak terutang. Apabila kawan pajak tidak mempunyai saldo deposit atau saldo deposit kurang dari pajak terutang, maka sistem hanya akan memunculkan pilihan Generate Kode Billing. Selanjutnya, tanda tangani SPT kawan pajak dengan memilih penyedia tanda tangan dan masukkan passphrase. Lalu klik konfirmasi tanda tangan. Apabila kawan pajak melakukan pembayaran menggunakan deposit, status SPT akan otomatis dilaporkan. Apabila kawan pajak melakukan pembayaran dengan kode billing, status SPT menjadi menunggu pembayaran. Silakan lakukan pembayaran dan setelah dilunasi, status SPT akan otomatis berubah menjadi dilaporkan. Apabila SPT kawan pajak berstatus nihil atau lebih bayar, kawan pajak dapat langsung submit SPT dan status SPT otomatis menjadi dilaporkan. Selamat, kawan pajak telah melaporkan SPT tahunan PPh Badan melalui Cortex. Jika kawan pajak masih memerlukan bantuan, silakan mengunjungi www.pajak.go.id atau menghubungi Krim Pajak 1500 200. Subscribe di channel Pajak RI untuk video tutorial lainnya. Pajak tumbuh, Indonesia tangguh.